nanti pengurus kelas menginformasikan ke kami. Mungkin kalau ilmu administrasi ada saya pribadi, Mulki Sulaiman. Kalau di ilmu hukum itu ada Ibu Windy, yang mungkin Bapak Ibu ilmu hukum yang sudah kenal mungkin dengan Ibu Windy yang sering menginformasikan terkait perkuliahan. Nanti boleh disampaikan terkait data-data nama-nama yang memang hari ini dalam pelaksanaan UTS-nya terkendala jaringan dan yang lain-lain. Itu akan jadi catatan, nanti kami akan sampaikan ke Kaprodi gitu. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang ilmu manajemen bisa konfirmasi ke Pak Saparudin, itu Biro Administrasi di Prodi MM. Nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi, terus pengurus kelas boleh mendata teman-teman yang memang pada pelaksanaan UTS, teman-teman kita masih terdampak daripada bencana alam tersebut. Baik, di sini Bapak Ibu ini alhamdulillah terus bertambah. Kalau sini kita lihat. Masuk. Dan Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ini kami dapat catatan dari dosen pengampu sebelumnya bahwa pelaksanaan UTS Bapak Ibu intinya mengerjakan gitu, jangan sampai Bapak Ibu tidak mengerjakan. Bapak Ibu, ini sudah pukul 13.00. Saya akan buka kegiatan hari ini. Mohon di simak Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan, karena kita ada waktu 1 jam untuk pelaksanaan bimbingan teknis pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, yang kami hormati Wakil Rektor, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, yang mudah-mudahan beliau nanti bisa hadir. Yang kami hormati Kaprodi masing-masing program studi, yang kami hormati pembina Yayasan Cakra Inti Indonesia, yang kami hormati Ketua Yayasan Cakra Indonesia Dr. Mubarok Eskom MMMH, dan tak lupa yang kami hormati pengurus kelas daripada setiap program studi, dari program studi ilmu administrasi, program studi ilmu hukum, dan juga program studi magister manajemen. Dan tak lupa yang kami banggakan seluruh rekan-rekan semuanya, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf tahun ajaran tahun akademik 2024-2025. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, hari ini kita dalam kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan UTS, yang mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini bisa maksimal dalam menyimaknya. Namun sebelum ke acara inti atau cara selanjutnya, mari kita buka kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan ujian tengah semester. Mari kita buka dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan dengan dibuka doanya ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga doa-doa ini kita sampai juga untuk teman-teman kita yang ada di daerah Sumatera. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan ketabahan dan juga kesejahteraan. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu Mohon maaf, izin Pak Himne Mulki. Himne Unis.
yang mari kita dengarkan bersama-sama untuk eh, menumbuhkan kecintaan kita pada kampus UNIS, maka Bapak Ibu mohon disimak dengan seksama. Universitas Islam Yusuf, itulah alma mater kita, tempat menggembleng kader umat, penjunjung pengamal Pancasila. Universitas Islam Yusuf, mencetak sarjana harapan bangsa yang dapat mengamalkan ilmu serta mengilmiahkan amal. Hiduplah UNIS, bergunalah UNIS bagi nusa bangsa dan agama. Jayalah UNIS, alma mater kita, penerus cita-cita bangsa. Universitas Islam Yusuf, pengemban ilmu pengetahuan dan peneliti ilmiah, mengabdi pada masyarakat. Ikuti aja. Universitas Islam Yusuf, itulah alma mater kita, tempat menggembleng kader umat, penjunjung pengamal Pancasila. Universitas Islam Yusuf, pencetak sarjana harapan bangsa yang dapat mengamalkan ilmu serta mengilmiahkan amal. Hiduplah UNIS, bergunalah UNIS bagi nusa bangsa dan agama. Jayalah UNIS, alma mater kita, penerus cita-cita bangsa. Universitas Islam Yusuf, pengemban ilmu pengetahuan dan peneliti ilmiah, mengabdi pada masyarakat. Dan peneliti ilmiah, mengabdi pada masyarakat. Baik, terima kasih pada admin yang sudah memutarkan himnenya. Ya, ini menjadi salah satu bentuk Bapak Ibu eh, sebagai mahasiswa harus mengetahui emasnya kampus ya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu lupa gitu ya, atau nggak tahu mas kampus kita apa gitu. Dan hari ini Bapak Ibu mudah kok, artinya untuk menghafalkannya mudah, sangat bisa di searching di YouTube. Selanjutnya kami akan membacakan surat edaran terkait pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS ganjil tahun 2025-2026. Baik, Bapak Ibu, pada yang terhormat dosen mahasiswa di lingkungan program Pascasarjana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menindaklanjuti keputusan Rektor tentang kalender akademik 2025-2026 terkait pelaksanaan ujian tengah semester UTS semester genap tahun akademik 2025-2026. Dengan ini kami beritahu ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Ujian tengah semester dilaksanakan setelah 3 kali atau setara 6 kali pertemuan perkuliahan. 2. Ujian tengah semester dilaksanakan pada hari Kamis atau sampai dengan Sabtu, tanggal 4 sampai dengan Desember 2025 berdasarkan jadwal ujian dan data sebaran ujian mata kuliah setiap program studi. Poin ketiga, pilihan format ujian diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah berupa soal atau penugasan.
4. Soal atau penugasan dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dan disertakan kepada Kaprodi untuk selanjutnya oleh Kaprodi diserahkan kepada Biro Layanan Administrasi. 5. Peserta ujian adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. A. Telah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana. B. Telah mengisi kartu rencana studi KRS online melalui Sina. C. Telah mengikuti perkuliahan dan melakukan absensi perkuliahan. D. Telah terdaftar dan tercantum sebagai peserta ujian. E. Mahasiswa mendapatkan kartu peserta ujian. F. Mahasiswa melunasi biaya kuliah berdasarkan surat tagihan. Poin 6. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi diberikan kartu peserta ujian yang digunakan untuk login mengakses situs halaman sistem ujian tengah semester. 7. Mahasiswa login menggunakan akunnya masing-masing berdasarkan kartu peserta ujian. 8. Nilai ujian di-entry oleh dosen pengampu mata kuliah di sistem informasi akademik Sina. 9. Hasil ujian dilaporkan melalui Sina paling lambat 2 minggu setelah ujian. 10. Mahasiswa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran selama pengerjaan soal ujian ditunjukkan dengan fakta integritas yang disetujui dan diunggah pada sistem yang ditetapkan. 8. Nilai ujian di-entry oleh dosen pengampu mata kuliah di sistem informasi akademik. 9. Ujian dilaporkan melalui Sina paling lambat 2 minggu setelah ujian. 10. Mahasiswa menjunjung tinggi, mohon maaf sudah saya bacakan. 11. Informasi tagihan biaya kuliah dikirimkan kepada setiap mahasiswa melalui Biro Keuangan. Poin 12. Pembayaran dilakukan melalui virtual account Bank BNI atas nama mahasiswa masing-masing yang sudah dibuatkan Biro Keuangan dan akan diinformasikan kepada mahasiswa. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertandatangani Direktur Pascasarjana Dr. Edi Mulyadi SEMSI. Tembusan disampaikan kepada Yayasan Rektor dan baik, kami bacakan Bapak Ibu di sini daftar nama-nama yang memenuhi syarat. Artinya sampai hari ini update yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian atau syarat yang berhak menerima kartu ujian UTS atau peserta ujian tengah semester. Baik, di sini Magister Angkatan Ganjil 2025-2026 daftar mahasiswa yang memenuhi syarat peserta ujian tengah semester UTS Ganjil 2025-2026. Kategori memenuhi syarat adalah mahasiswa yang sudah melengkapi absensi kehadiran perkuliahan dan telah melunasi biaya kuliah sampai dengan UTS. Batas waktu daftar mahasiswa tanggal 30 November 2025 pukul 15, yaitu batas akhir pembayaran biaya kuliah sebagai syarat mengikuti UTS. Perlu diperhatikan data ini akan diupdate otomatis jika sudah melakukan pelunasan pembayaran sampai dengan UTS setelah diverifikasi bagian keuangan. Di sini nama-namanya ada kurang lebih ada untuk Magister Ilmu Manajemen yang sudah memenuhi syarat ada kurang lebih 46 orang. Nama-namanya mungkin Bapak Ibu bisa dilihat atau kami perlu bacakan gitu ya. Di sini ada nama Pak Fajri, ada Pak Usman, ada Pak Yudianto, dan Pak Raden, dan yang lain-lainnya. Di sini terupdate untuk Magister Manajemen per saat ini itu ada 46 orang. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu nama-nama 46 orang itu Magister Manajemen sudah mendapatkan. Kalaupun belum nanti akan dikirimkan oleh Biro Administrasi yaitu Pak Saparudin untuk Biro Magister Manajemen. Nah, ini untuk Magister Ilmu Administrasi pun sama yang tadi kami sampaikan, yaitu kategori yang memenuhi syarat adalah mahasiswa yang sudah melengkapi absensi kehadiran perkuliahan dan telah melunasi biaya kuliah sampai dengan UTS.
Batas waktunya juga sama, tanggal 30 November pukul 15 dan hari ini terupdate di sini sudah terkirimkan mungkin Bapak Ibu Pak Lener Kristianto, ada Pak Sofian, ada Sugianto, Khairunisa, Pak Maulana, dan seterusnya. Kurang lebih di sini datanya untuk Magister Ilmu Administrasi, alhamdulillah ada berbeda sedikit mungkin ada 58 gitu ya. Ini 58 untuk Magister Ilmu Administrasi yang sudah memenuhi syarat ya, dan ini sudah kami kirimkan dan tentu ini berhak mendapatkan kartu peserta ujian itu uh, untuk ilmu administrasi. Dan bagi Bapak Ibu yang dari 58 orang ini yang belum mendapatkan, boleh konfirmasi ke kami, biar nanti kami akan kirimkan. Karena memang data ini secara real time, Bapak Ibu secara otomatis konfirmasi Biro Keuangan akan ada datanya. Lanjut di sini ada Magister Ilmu Hukum, tentu ketentuan dan syaratnya sama, itu absensi kehadiran, perkuliahan, dan telah melunasi biaya kuliah sampai dengan UTS. Dan batas waktunya tentu sama juga eh, per tanggal 30 November 2025 pukul 15. Di sini untuk ilmu administrasi, ilmu hukum itu di sini ada Pak Agus, tadi ada Pak Rahmat Giling, Pak Ahmad Syafari dan lain-lainnya. Kami cek itu update-nya ada kurang lebih 76 orang. Ini luar biasa. Update-nya antusiasnya lumayan sangat tinggi. Jadi untuk ilmu hukum yang sudah memenuhi syarat atau dikatakan aman itu kurang lebih ada 76 mahasiswa dan tentu itu sudah berhak Bapak Ibu menerima kartu peserta ujian UTS. Nah, dari keseluruhan itu Bapak Ibu dari 76 orang terusus ilmu hukum yang belum mendapatkan kartu boleh konfirmasi ke bagian Biro Administrasi kami. Di sana ada Ibu Windy yang hari ini pun beliau monitor, dan nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ke beliau untuk terkait kartu peserta ujiannya. Demikian Bapak Ibu terkait surat edaran terkait pelaksanaan ujian tengah semester, dan juga kami sampaikan nama-nama peserta ujian. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian besar untuk Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan UTS. Dan satu hal, kami berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan dalam pengerjaan atau pelaksanaan UTS tersebut. Demikian sesi pembacaan surat edaran yang saya sampaikan. Lanjut acara selanjutnya, di sini alhamdulillah sudah bergabung Dr. Baik, terima kasih Pak Mulki Sulaiman yang sudah menyampaikan pembukaan dalam agenda kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK pelaksanaan ujian tengah semester tahun akademik 2025-2026. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Bapak Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, yang kami hormati para Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur, Kepala UPPM Penjaminan Mutu, Kepala Program Studi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Ilmu Administrasi. Yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa program Pascasarjana yang saat ini tengah mengikuti kegiatan bimbingan teknis untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian tengah semester. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya, apakah sudah siap mengikuti ujian tengah semester minggu depan ini? Siapa? Siapa? Siap. Siap. Insya Allah siapa? Insya Allah. Yang penting Siapa? difasilitasi ya.
Yang penting Siap. masuk ke skripsi, Pak. Baik, Bapak Ibu. Ya, hal yang terpenting adalah saat ini kesiapan Bapak Ibu untuk menghadapi ujian tengah semester, di mana kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Program Pascasarjana bahwa persentase penilaian dari UTS ini cukup besar, yaitu 30% untuk komponen dalam penilaian di kartu hasil studi. Selanjutnya 40% dari ujian akhir semester, kemudian 20%-nya dari tugas, dan 10%-nya dari absensi kehadiran. Tentu seyogianya Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian tengah semester, nantinya kami akan support ya, dan tentu dosen-dosen juga memberikan support dalam penilaian di kartu hasil studi dan indeks prestasi kumulatif Bapak Ibu memenuhi angka yang ideal. Ya tentu angka idealnya adalah yang memenuhi standar, memenuhi syarat minimum mendapatkan nilai B. Ya maksimum Bapak Ibu mendapatkan nilai A. Tentu agar indeks prestasi kumulatifnya IPK-nya itu di angka lebih dari 3,5 ya. Idealnya 3,5 ke atas. Ya pada pelaksanaannya dalam hal ini banyak teman-teman mahasiswa yang mendapatkan nilai di 3,7, 3,8, 3,9 atau 4,0. Jadi di angka 4,0 pun mahasiswa masih banyak ya mendapatkan nilai tersebut. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan sistem dalam pelaksanaan ujian tengah semester tersebut. Hal yang terpenting berdasarkan surat edaran yang tadi disampaikan oleh Pak Mulki Sulaiman selaku Biro Layanan Administrasi bagian akademik. Yang pertama, Bapak Ibu untuk memenuhi syarat tersebut diantaranya telah mendapatkan kartu peserta ujian atau KPU. Untuk kartu peserta ujian tersebut KPU ya, beberapa sudah dikirimkan oleh Biro Layanan Administrasi. Adapun yang belum mendapatkan KPU, silakan dikonfirmasi kepada Biro Layanan Administrasi. Untuk Magister Manajemen ada Pak Saparudin, untuk Magister Ilmu Hukum ada Ibu Windy ya. Kemudian untuk Magister Ilmu Administrasi ada Pak Mulki Sulaiman. Karena kartu peserta ujian ini adalah salah satu akses untuk Bapak Ibu bisa login atau bisa mengakses ke situs halaman peserta ujian tengah semester. Nantinya mahasiswa akan menginput username dan password. Username dan passwordnya ini terdapat di kartu peserta ujian. Sehingga nanti mahasiswa login menggunakan akunnya masing-masing berdasarkan data yang tertera pada kartu peserta ujian. Karena mahasiswa yang tidak dapat login menggunakan akunnya masing-masing atau menggunakan username dan password, nantinya nilai tersebut tidak dapat di-entry oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Yang nanti akan di-entry oleh dosen pengampu mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik atau SINA. Untuk selanjutnya diinformasikan bahwa batas waktu pembayaran itu sampai dengan besok tanggal 30 November 2025. Informasinya sampai saat ini dari 358 ya mahasiswa program Pascasarjana, dari 358 kurang lebih masih ada 120 lagi ya, 120 mahasiswa yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Apakah diantaranya terkendala terkait administrasi keuangan atau terkendala lainnya? Nanti kami akan bantu carikan solusi atau jalan keluar tersebut. Apakah melalui perpanjangan pembayaran biaya kuliah atau melalui kebijakan yang nanti diberikan oleh Pak Direktur Program Pascasarjana. Untuk saat ini batas waktu pembayarannya disampaikan sampai besok tanggal 30 November dan di kemudian hari ada perpanjangan waktu
Untuk batas waktu pembayaran, nanti kami akan ajukan kebijakan kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana. Sehingga harapannya seluruh mahasiswa dapat memenuhi syarat administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan teknis dalam pelaksanaan ujian. Setelah Bapak Ibu mahasiswa dapat mengakses dan login ke dalam sistem ujian, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal-soal atau akan diberikan lembar esai, lembar esai pertanyaan oleh masing-masing dosen. Tentu akan dimulai pelaksanaannya pada tanggal 4 Desember, yaitu pada hari Kamis. Tepatnya hari Kamis, nanti di grup WhatsApp akan dibagikan soal ya berdasarkan jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Ibu mahasiswa. Dan diharapkan pengerjaan soal ini dilakukan di hari yang sama. Meskipun setiap dosen memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang memberikan batas waktu sampai 3 hari, bahkan memberikan batas waktu sampai 5 hari. Kami mengharapkan ya Bapak Ibu tepat waktu, konsisten mengerjakan soal di hari yang sama. Jadi jadwal ujiannya ditetapkan dimulai hari Kamis besok tanggal 4 Desember, maka di jadwal tersebut Bapak Ibu sebelum pukul 12.00, mohon maaf sebelum pukul 23.00 ya, sebelum jam 11 malam, itu diharapkan telah mengerjakan soal-soal atau lembar soal tersebut. Setelah sudah mengerjakan lembar soal tersebut, Bapak Ibu nanti akan diberikan link. Link ini untuk mengupload lembar jawaban. Jadi untuk pengerjaan soal tersebut ya, silakan mungkin Pak Mulki bisa dibantu di-share untuk contoh daftar soal pelaksanaan UTS atau UAS kemarin ya. Nanti silahkan di-share untuk contoh dari lembar UTS atau UAS tersebut. Ya, Pak Mulki, mohon dibantu. Baik, Pak. Setelah Bapak Ibu mengerjakan soal tersebut, di mana diberi batas waktu 1 hari ya, 1 hari, kemudian Bapak Ibu langsung mengupload lembar jawabannya. Jadi lembar jawaban ini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word atau menggunakan format dokumen. Kemudian setelah diisi, Bapak Ibu disimpan dalam bentuk PDF atau disimpan dalam bentuk Word dan nanti tertera namanya, nama lengkap Bapak Ibu, kemudian nomor induk mahasiswanya dan nama mata kuliah tersebut. Nah, setelah sudah diupload lembar jawabannya, nanti panitia ujian akan mengirimkan ke grup WhatsApp daftar mahasiswa yang telah mengerjakan atau mengisi UTS. Jadi tujuannya agar Bapak Ibu termonitor. Jangan sampai merasa sudah mengerjakan UTS tapi lupa mengupload lembar jawaban. Jangan sampai Bapak Ibu merasa sudah mengupload tetapi ada gangguan sinyal sehingga jawabannya tidak terkirim dalam sistem tersebut. Jadi nanti panitia ujian yaitu Biro Layanan Administrasi ya akan mengirimkan data up to date, data terkini, nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian. Tentu setiap mata kuliah dan setiap hari. Karena nanti dalam sistem tersebut akan terkoneksi ya dengan akun Bapak Ibu mahasiswa, nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian. Dan mohon saling mengingatkan ya, bila dalam daftar nama tersebut nanti tertera mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian ada terlampir nama-namanya dan yang belum mengerjakan ujian juga akan terlampir. Sekali lagi, meskipun setiap dosen memberikan kebijakan tenggang waktu atau batas waktu yang berbeda ya, ada yang diberikan waktunya 1 hari, ada yang 2 hari,
atau 3 hari, tapi diharapkan Bapak Ibu tetap mengerjakan ujian di hari yang sama. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu menumpuk ya tugas-tugas mahasiswa atau jangan sampai Bapak Ibu lalai. Nanti tiba-tiba waktu ujiannya sudah selesai, sedangkan waktunya penilaian Bapak Ibu tidak ada ya daftar nilainya karena belum mengupload lembar jawaban tersebut. Bang Mulki, apakah sudah ada untuk contoh lembar soal UTS-nya? Izin sedang kami ini kan Pak, sebentar. Baik. Eh, Tentu Bapak Ibu soal dari UTS ini tidak jauh dari materi yang disampaikan oleh dosen. Dan biasanya dosen ini memberikan soal yaitu berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan baik melalui modul materi atau melalui presentasi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian Bapak Ibu hari ini tentu sangat dimudahkan dengan teknologi baik menggunakan ChatGPT atau AI. Hal ini bukan menjadi rahasia umum ya, karena mahasiswa semuanya bisa mengakses informasi, bertanya apa dan jawabannya sudah ada. Dan hal ini pun sudah diketahui oleh dosen bahwa mahasiswa dimudahkan dengan teknologi tersebut menggunakan AI atau ChatGPT. Maka kami menyarankan, meskipun jawaban mahasiswa ini menggunakan informasi atau menggunakan media lain, tapi mohon di customize ya atau disesuaikan agar tidak terlihat bahwa jawaban ini dari sumber AI tersebut. Artinya disesuaikan itu dengan di apa namanya tambahkan ya kalimat-kalimat dari pengetahuan yang ibu dapatkan. Jadi agar jawaban ini menjadi sumber ya dari informasi yang diketahui oleh Bapak Ibu mahasiswa. Silakan Pak Mulki, apakah sudah ada? Karena mahasiswa biasanya dengan sistem ujian seperti ini ya tentu ada yang cepat sekali dalam menjawab soal ya. Ada juga mungkin yang lambat dalam menjawab soal. Dan dosen juga berharap kepada mahasiswa agar jawabannya itu tidak 100% sama atau bahasa Jawanya plek ketiplek sama gitu ya. Jadi mohon setiap mahasiswa lembar jawabannya dan jangan di-share ke grup kelas atau grup pribadi atau grup kelompok. Meskipun ya sudah terlanjur di-share, ya mohon teman-temannya pun bisa di-customize lagi, disesuaikan. Jangan sampai nanti ada satu jawaban yang sudah dibagikan, tapi 100% sama jawaban UTS-nya. Artinya nanti dosen akan bingung dan curiga, kok dalam satu kelas ini jawaban soalnya sama semua. Nah, dalam hal ini kami mohon kerjasamanya ya dengan Bapak Ibu, meskipun nanti bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, atau bisa juga jawabannya ada yang di-share oleh mahasiswa, tapi mohon agar disesuaikan lagi berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh Bapak Ibu masing-masing. Oke, Pak Mulki, apakah sudah ada? Izin mungkin simulasi mungkin gitu Pak ya. Boleh di-share soal UTS-nya dulu yang kemarin sudah dibagikan. Silakan di-share screen, Pak Mulki. Baik, Bapak Ibu, nanti sebelum kami sampaikan penjelasan berikutnya ya, kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Kami akan bantu memfasilitasi 3 sampai 6 pertanyaan. Kemudian nanti kami lanjutkan pengumuman
terkait dengan sistem informasi akademik, pangkalan data dikti, dokumen akademik, dan juga terkait atribut dan jas alma mater ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini di layar monitor ini diantaranya ada soal ya. Soal ini yaitu untuk Magister Ilmu Hukum. Untuk Magister Ilmu Hukum dengan mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Profesor Dr. Mustafa Kamil ya. Ini untuk prodi kelas semester prodi MIH kelas A atau B, kelas A dan B. Kemudian sifat ujiannya adalah take home exam. Dan di sini ada beberapa soal-soalnya ya. Nah, tentu ini tidak jauh dari materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yaitu contohnya apa itu hukum? Bagaimana hukum berbeda dengan aturan-aturan lain seperti norma, sosial, dan agama. Nah, tentu soal seperti ini kan mudah informasinya didapatkan oleh Bapak Ibu melalui teknologi ya. Tapi dosen juga nanti akan memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang bisa menjawab berdasarkan pengetahuan, keilmuan yang didapatkan dari metode sendiri begitu ya. Maka kami menyarankan untuk di customize atau disesuaikan jawaban ini. Kemudian apa yang ingin dicapai oleh hukum? Nah, tentu kan pertanyaan ini sangat sederhana sekali kan. Tapi biasanya dosen melihat dari jawaban yang dari inisiatif dari Bapak Ibu tanpa melalui sumber lain. Nah, kadang memang ada keunikan ya. Dosen ini memberikan nilai, mungkin bisa memberikan nilai tertinggi yaitu A, karena adanya inisiatif dari Bapak Ibu menjawab berdasarkan pengetahuan dan keilmuan sendiri. Ada juga mungkin mendapatkan nilainya B, meskipun jawabannya bisa 10 lembar gitu ya, atau bisa 10 halaman, tapi ternyata lembar tersebut bukan dari pengetahuan inisiatif Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat? Bagaimana masyarakat memengaruhi hukum? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat sederhana dan silakan sekali lagi di customize berdasarkan inisiatif Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya ini lebih kepada studi kasus ya. Studi kasus untuk UTS di mata kuliah tindak pidana korporasi dan cybercrime. Dan di sini tentu studi kasus untuk korporasi minyak goreng ya atau CPO. Nah, ini kurang lebih sama, mungkin Pak Mulki bisa di-share juga untuk contoh UTS dari Prodi MM dan Prodi MIA. Jadi kami melihat bahwa soal-soalnya cukup mudah dan cukup sederhana. Ada yang 5 soal, ada yang 2 soal, atau ada yang 7 soal. Kalau yang 2 soal ini biasanya studi kasus ya. Nah, itu silakan di-share ulang Pak Mulki. Nah, kemudian dari soal tersebut Bapak Ibu ya, nantinya dikerjakan di lembar jawaban. Lembar jawabannya ini di Microsoft Word atau di Google Doc ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa membuat format PDF atau juga bisa dalam format Microsoft Doc ya ataupun Microsoft Word. Nah, setelah itu nanti di-upload, di-upload oleh Bapak Ibu dan jangan lupa di dalam lembar jawaban tersebut berisi nama mahasiswa, kemudian berisi program studinya, kemudian berisi nomor induk mahasiswa dan berisi mata kuliahnya, nama mata kuliahnya. Minimal 4 itu ya. Ada nama lengkap, ada nama prodi dan kelas, kemudian ada nomor induk mahasiswa, dan juga ada nama mata kuliah. Nah, setelah itu baru diisi jawabannya nomor 1 seperti apa, nomor 2, dan seterusnya. Oke, di sini masih
mata kuliah hukum, Pak Mulki? Ya, baik, Bapak Ibu. Sementara untuk penjelasan informasinya terkait dengan teknis pelaksanaan ujian seperti itu, kami berikan waktu kesempatan untuk tanya jawab ya seputar pelaksanaan UTS. Kemudian nanti setelah itu kami lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu pengumuman dan informasi terkait dengan administrasi dan akademik. Dipersilakan yang ingin bertanya boleh raise hand. Di sini sudah ada eh, 3 orang. Kami tunggu dari Bapak Ibu yang lain ya. Baik, di sini yang sudah resen ada Pak Muhammad Ruhun Nusa, dilanjutkan nanti Ibu Umayyah, dilanjutkan Ibu Siti Nurjana, dilanjutkan nanti ada Pak Lailman di Batam, dilanjutkan Pak Ahmad Fahrul, dan Pak David SMA ya. Silakan Pak Muhammad Ruhun Nusa dulu. Baik, terima kasih Pak Dr. Mubarak. Alhamdulillah, saya kedua kalinya ini bisa melihat Pak Mubarak walaupun di media secara visual. Siap. Walaupun langsung saja terkait apa yang disampaikan pemaparannya ini, bagaimana cara supaya mahasiswa yang lain, terutama di MIH, yaitu dengan programnya online. Pertanyaannya, ini kepada kawan-kawan yang lain, bila mana ada hambatan atau kendala ya, entah itu dari sistem elektroniknya atau dari diri kita sendiri. Karena kan program ini online. Sementara tujuan daripada kita kuliah di sistem ini, berbagai macam profesi dari teman-teman yang ada. Ada yang bekerja di ini masing-masing profesinya. Nah, timbul pertanyaan saya tentang adanya ujian yang UTS ini. Bagaimana supaya teman-teman kita juga bisa mengikuti, walaupun dia tidak sengaja dibuatnya, yaitu terlambat Siap. atau sama sekali tidak dapat akses. Siap. Solusinya bagaimana itu Pak Dr. Mubarak? Sehingga Siap. nanti kawan kita juga bisa mengikuti kita secara bersama yang sudah tercantum namanya mengikuti UTS. Nah, itu yang bagi yang sudah tercantum tetapi ada kendala. Bagaimana di luar yang belum sama sekali, baik itu dia belum bayar atau yang tidak terdaftar di pembayaran, kemudian juga kendalanya macam-macam. Entah dia sibuk atau tidak Baik, sengaja dengan adanya kesibukannya sehingga terlambat. Nah, itu baik. saja. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ruhunusa, pertanyaan yang bagus ini ya. Tujuannya agar teman-temannya ini bisa mengikuti ujian dan menjawab kendala-kendala yang nanti akan dihadapi pada saat ujian. Dilanjutkan ada Ibu Umayyah, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama, UTS kita kan dimulai tanggal 4 ya, Pak? Ya, betul. Ya, Tanggal 4. tapi saya ini sudah print out kartu peserta ujian. Di sini Ya. ada jadwalnya untuk yang filsafat ilmu ini waktunya tanggal 3 Desember, Pak. Untuk filsafat ilmu 3 Desember berarti hari Jumat ya Bu ya. Iya, betul. Baik. Ada lagi Ibu? Ya, satu lagi, tadi saya di grup dapat link Sina, Pak. Siap. Kemudian saya coba masuk menggunakan NIM dan password, tetapi gagal terus, Pak. Saya khawatir ketika UTS berlangsung, kita harus memasukkan NIM dan username dan password, takutnya gagal juga gitu, Pak. Bagaimana, Pak, solusinya? Terima kasih. Baik, terima Passwordnya kasih tanggal lahir. ya Ibu Umayyah pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Dilanjut Ibu Siti Nurjanah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Mohon izin Kak. Silakan. Iya Bu.
Tadi pertanyaan pertama terkait akses SINA tadi sudah ditanyakan sama Ibu Maya. Mungkin masukan dari kamu, mungkin ada suatu video terkait untuk akses SINA ya, karena tadi saya juga coba juga belum bisa. Mudah-mudahan dengan tutorial tersebut bisa membantu kami untuk mengakses atau mungkin kendala jaringan atau apa kita belum tahu, sehingga tutorial itu bisa membantu kita semua. Yang kedua, terkait hasil dokumen tadi sudah disampaikan paling tidak ada 4 item, yaitu nama, prodi, NIM, dan isi mata kuliah ya. Apakah di dokumen yang mau kita upload itu harus ditandatangan oleh mahasiswa itu sendiri atau tidak, atau cukup itu saja 4 item tadi. Terus yang ketiga, tadi terkait untuk jawaban tadi akan disampaikan apabila jawaban yang diuraikan nanti itu tidak serta-merta sama dengan materi yang sudah disampaikan, akan tetapi ini sifatnya lebih ke ilmiah ya, analisis suatu keilmiahan gitu. Apakah nanti ini tadi sudah disampaikan ya, disampaikan sampai paling enggak 1 hari sampai jam 11 malam. Nah, bagaimana untuk jawaban yang mungkin ada tidak tugas, sekiranya dia itu tugas kelompok seperti itu. Mungkin ada batasannya kira-kira sampai berapa hari seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurjana, pertanyaan yang bagus ya. Dilanjut terakhir ada Pak Lailman dari Batam, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Banyak pertanyaan saya sudah diajukan oleh teman-teman. Mungkin penegasan aja. Yang pertama, saya dari jurusan manajemen ilmu hukum ya, magister ilmu hukum. Yang kalau kita lihat pesertanya lumayan banyak. Karena peserta yang lumayan banyak ini di grup khusus kami itu kan sering banyak chat. Kalau satu orang satu kali chat aja itu sudah 100 lebih. Apalagi kalau 2 kali chat. Itu yang menyebabkan informasi sering tertindih. Karena waktu pelaksanaan UTS adalah hari Kamis Jumat, di mana kami juga sebagai orang yang masih bekerja di tempat yang aktif, sering itu kemudian informasi tertutup. Makanya kemudian kami sampaikan tadi, jika ada yang kemudian tidak bisa mengikuti, apakah kemudian masih ada kelonggaran melewati jam 11 tadi, 11 malam. Kalau bisa kepada siapa kami berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan NIM, berarti nanti pada saat ujian NIM yang kami tera itu bukan lagi NIM sementara. Gitu ya, NIM yang sudah kami dapatkan, yang sudah terdaftar di Predikti. Walaupun setelah dicek mungkin masih ada beberapa kendala dari teman-teman mahasiswa dalam pengecekan tersebut. Yang kedua berkenaan dengan NIM, karena NIM adalah salah satu syarat untuk mengikuti UTS, dan ada beberapa mahasiswa, kalau saya lihat di masa hukum itu hampir 50% yang belum mendapatkan NIM, itu berarti berkenaan dengan pembiayaan. Kepada siapa kami berkomunikasi agar data ini bisa kami dapatkan untuk penyelesaian pembiayaan. Kalau toh tidak bisa 100%, apa syarat-syarat yang harus kami penuhi untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lailman untuk pertanyaan terakhir ya dari Prodi Magister Ilmu Hukum. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus disampaikan oleh Bapak Ibu ya, Pak Ruhun Dusa, Ibu Siti Nurjana, Ibu Umayyah, dan Pak Lailman. Tentu pertanyaan ini sangat mewakili dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa di program Pascasarjana. Bagaimana caranya agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan ujian tengah semester? Mengingat Bapak Ibu adalah orang-orang yang tentu memiliki kesibukan dan dari dinamika profesi tugasnya masing-masing ya yang cukup sangat tinggi. Dalam hal ini khususnya Pak Rektor itu sangat memahami dan memaklumi Bapak bahwa mahasiswa program Pascasarjana ini beliau punya niat untuk kuliah saja itu sudah sangat diapresiasi sekali ya. Dan tentu meluangkan waktunya pun itu cukup lumayan berat ya.
karena selepas aktivitas kerja, Bapak Ibu langsung ikut kuliah. Nah, termasuk ujian tengah semester ini. Tentu yang kami sarankan ya cara-caranya mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu. Tentu ujian ini berdasarkan jadwal. Satu ya, berdasarkan jadwal. Seandainya ditetapkan tanggal 2 Desember, nanti ada informasi resmi. Mohon Bapak Ibu memperhatikan grup WhatsApp resmi. Jadi hanya ada satu grup WhatsApp di mana nanti akan di private sementara. Di private itu mahasiswa tidak bisa berkomentar ataupun mengirim pesan. Tujuannya agar informasi tidak tertimbun atau tertumpuk. Nah, itu ada satu grup WhatsApp resmi yang nanti mulai diumumkan di tanggal 2 Desembernya, hari Kamis, nanti akan di-share akses untuk mengisi absensi kehadiran. Kemudian yang kedua, nanti akan dikirimkan soal-soalnya melalui grup WhatsApp. Jadi cara pertama, Bapak Ibu mohon di monitor atau mohon di eh, fokuskan ya, diperhatikan grup WhatsApp tersebut. Karena nanti akan di-share link absensi kehadiran, daftar soal, dan link untuk mengupload lembar jawaban. Jadi sekali lagi, ujian telah ditetapkan berdasarkan jadwal. Maka yang diharapkan oleh Bapak Ibu ya, itu mengerjakan soal berdasarkan jadwal tersebut. Toleransinya adalah sampai pukul 23.00. Artinya Bapak Ibu masih berkesempatan mengisi soal selama 12 jam. Jadi biasanya di share ini pagi atau maksimal siang harinya ya. Pagi atau siang harinya di waktu yang sama. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan selama 12 jam. Nah, seandainya ada kendala teknis atau hambatan, dan ini tidak diinginkan ya oleh kita semua, Bapak Ibu masih bisa berkesempatan di hari besoknya. Jadi bisa mengupload atau mengerjakan soal di hari Jumatnya. Hari Kamis dibagikan soalnya, hari Jumat itu bisa di-upload atau dikerjakan. Tapi ini tidak disarankan. Khawatirnya ada satu dua dosen yang strike itu Bapak yang saklek gitu. Strike itu maksudnya dia hanya menerima jawaban di hari yang sama. Nah, ini kan tidak diinginkan. Nah, maka kami mengharapkan ya agar Bapak Ibu mengerjakan soal itu di hari yang sama. Bisa saja ya mengerjakan soal itu di hari berikutnya, tetapi yang dikhawatirkan begitu jawaban Bapak Ibu sudah dikirim ke dosen, kemudian nanti beliau tidak menerima lembar jawaban. Maka diharapkan kurang dari 2 hari lah, kurang dari 2 hari untuk mengerjakan dan mengumpulkan lembar jawaban. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan berkomunikasi secara intens. Ya, seandainya di hari yang sama ini mohon maaf ada uzur atau ada kondisi darurat ya, di mana mohon maaf amit-amit ya, ada musibah, kemudian kondisi sakit, kemudian ada kondisi di perjalanan yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa fokus atau concern mengerjakan soal, ya ini mohon dikomunikasikan kepada Biro Layanan Administrasi. Dan Bapak Ibu seyogianya masih bisa meluangkan waktu minimal 30 menit. Minimal 30 menit, meskipun di waktu kesibukan tersebut, 30 menit adalah waktu yang ideal untuk Bapak Ibu mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan ya dari dosen tersebut. Nah, setelah itu sudah meluangkan waktu 30 menit dan mengupload jawaban sudah selesai. Nah, untuk reminder atau mengingatkan nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian, nanti Biro Administrasi akan mengirimkan, meng-share ya, nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian. Dan juga nama-nama yang belum mengerjakan ujian. Tujuannya apa? Teman-teman kelasnya saling mengingatkan bahwa
dalam kelas ini kan ada teman dekatnya ya, ada pengurus kelas. Di situ ada temannya teridentifikasi belum mengerjakan ujian ya, saling diingatkan atau saling dibantu untuk di reminder. Nah, kemudian kami juga menyadari ya bahwa masih ada 130-an ya mahasiswa yang belum memenuhi syarat mengikuti ujian. Maka dalam hal ini kami akan mengajukan kebijakan kepada pimpinan di kampus yaitu rektor dan direktur program pascasarjana agar dilakukan penambahan batas waktu pembayaran. Kami akan mengajukan kebijakan untuk tambahan batas waktu pembayaran. Yang kami harapkan tujuannya agar semua mahasiswa itu difasilitasi dan bisa mengikuti ujian di waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf, pada kasus yang berbeda, kami menemukan bahwa ada pelaksanaan ujian susulan atau ada pelaksanaan semester pendek. Nah, untuk pelaksanaan ujian susulan atau semester pendek, ini bagi mahasiswa yang tertinggal tidak mengikuti UTS sesuai batas waktu yang ditentukan. Biasanya ujian susulan atau semester pendek ini itu mendekati tugas akhir atau mendekati yudisium. Jadi biasanya di semester 3-nya ya, di semester 3 itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan transkrip nilai dan mendapatkan indeks prestasi kumulatif ya. Tentu ada nilai yang memenuhi syarat yaitu minimal B, ada juga yang memenuhi syarat yaitu maksimalnya A, tetapi ada juga yang nilainya masih kosong atau bahkan nilainya mendapatkan C. Nah, bagi yang nilainya kosong atau yang mendapatkan C ini, Bapak Ibu bisa mengajukan semester pendek atau ujian susulan untuk perbaikan nilai. Jadi perbaikan nilai ini tujuannya agar nanti sebelum yudisium, sebelum penetapan kelulusan, ya indeks prestasi kumulatifnya IPK Bapak Ibu itu memenuhi standar. Memenuhi standar itu apa namanya di atas 3,00 ya, 3,0. Kemudian tentu ada yang ditanyakan mengenai mata kuliah yang dilaksanakan di tanggal 3 Desember ya atau hari Jumat. Hal yang penting Bapak Ibu mohon di monitor di grup WhatsApp di mana pengumuman resminya itu disampaikan di hari Kamis tanggal 2 Desember. Bila di tanggal 2 Desember ini ada prodi lain seperti hukum yang Maaf, belum Dr. melaksanakan. Barok, tanggal 2 itu hari Selasa. 2 Bagaimana Pak? Desember itu hari Selasa. Tanggal Oh, 2 Desember itu hari Selasa. mohon maaf. Mohon maaf. Berarti tanggal 3-nya itu hari Rebo ya Pak ya? Rabu. Oh, baik, baik siap. Wah, ini lebih cepat ya. Terima kasih Pak Ustadz Gangan informasinya ya. Eh, Seandainya ya ada mata kuliah yang ujiannya dilaksanakan di hari Rebo, yaitu tanggal 3 Desember ya, mohon maaf. Maka tetap Bapak Ibu mengikuti pelaksanaan ujiannya di hari Rebo tersebut ya. Karena ini dosen mungkin lebih cepat dari waktu yang ditentukan ya. Harusnya tanggal 4-nya hari Kamis tapi hari Rabunya. Tapi sekali lagi eh, batas idealnya adalah hari yang sama, tapi maksimal toleransinya itu 1 hari setelah waktu ujian. Jadi idealnya Bapak Ibu 2 hari toleransi terakhirnya ya untuk mengerjakan ujian. Tapi lebih baiknya di hari yang sama. Kemudian untuk lembar jawaban ya di Microsoft Word, Bapak Ibu cukup melampirkan nama, program studi, dan kelas, kemudian NIM dan mata kuliah. Untuk tanda tangan ini tidak perlu dibubuhi atau tidak perlu diisi oleh Bapak Ibu ya. Cukup nama, program studi kelas, NIM, dan nama mata kuliah. Kemudian betul yang disampaikan tadi oleh Ibu Siti Nurjana atau Ibu Umaya ya. Jadi jawaban Ibu lebih kepada analisis secara ilmiah. Jadi dosen itu memang akan memberikan nilai secara hak prerogatif
Tentu jawaban Bapak Ibu itu akan diapresiasi apabila dari analisis ilmiah yang didapatkan oleh inisiatif pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian tentu di kemudian hari Bapak Ibu akan bisa melakukan sanggahan atau bantahan ya. Seandainya sudah mengerjakan soal, sudah mengisi lembar ujian, tapi di kemudian hari nilainya itu tidak ideal atau tidak memenuhi standar, sanggahan ini nanti akan kami fasilitasi tentu dalam rangka perbaikan nilai ya. Perbaikan nilai agar Bapak Ibu nilainya itu memenuhi standar atau memenuhi nilai yang ideal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian kami akan melanjutkan Bapak Ibu di sini ada pertanyaan mengenai SINA, mengenai pangkalan data dikti, mengenai NIM ya. Kami akan menyampaikan pertama terkait dengan pembagian atribut jas alma mater. Jadi pembagian jas atribut alma mater ini akan dilaksanakan di bulan Desember ini ya. Di bulan Desember nanti Bapak Ibu akan dikirimkan beberapa dokumen akademik dan juga dikirimkan atribut. Untuk pengirimannya ini kami biasa melakukan melalui jasa ekspedisi baik pos ataupun melalui JNE ya. Kemudian yang dikirimkan adalah jas alma mater, atribut, kartu tanda mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah, kemudian sertifikat pelatihan SINA, kemudian sertifikat aktif kuliah, kemudian akses di link pangkalan data dikti, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian nantinya Biro Administrasi akan menghubungi Bapak Ibu untuk alamat lengkap ya, alamat lengkap pengiriman dokumen akademik dan atribut. Jadi pastikan Bapak Ibu mengirimkan alamat sesuai tempat tinggal Bapak Ibu. Lebih baik sesuai dengan alamat domisili ya. Karena nanti dokumen akademik dan jas alma mater ini akan melekat dan digunakan untuk kegiatan perkuliahan Bapak Ibu semuanya. Dan juga informasi dari Pak Rektor bahwa nanti di bulan Januari akan dilaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline dan secara hybrid. Pelaksanaan kegiatan kuliah secara offline ini idealnya 1 kali dalam 1 semester ya. Di semester ganjil ini, yaitu selama 6 bulan, dari Oktober sampai Februari, Bapak Ibu nanti akan diundang ke kampus untuk mengikuti kegiatan kuliah secara offline dan juga nanti akan dihadiri diisi oleh rektor, wakil rektor, direktur, wakil direktur, kaprodi, dan kepala unit di program Pascasarjana. Itu pun bagi Bapak Ibu mahasiswa yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa ya. Untuk yang di luar Pulau Jawa itu tidak diwajibkan ikut. Nanti bisa difasilitasi menggunakan sistem hybrid ya. Nanti kita akan gabungkan dengan Zoom meeting. Zoom meeting ini bagi mahasiswa yang tidak bisa datang ke kampus. Tapi yang ada di Jabodetabek dan Pulau Jawa itu bisa diharapkan hadir ya. Terutama di Jabodetabek dan Jawa Barat ini ya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin bisa disesuaikan juga dengan apa ya waktu dan juga disesuaikan dengan transportasi Bapak Ibu. Kemudian juga nanti dilaksanakan di semester kedua. Jadi minimal dalam 1 semester itu ada kegiatan kuliah secara offline. Tentu ada eviden atau ada bukti ya, yang nanti Bapak Ibu akan menandatangani beberapa absensi kehadiran secara offline dan juga menandatangani beberapa bukti pelaksanaan perkuliahan. Tentu yang terpenting kan reuni juga ya. Bapak Ibu yang biasa kuliahnya di sini online, ketemu langsung di kampus, tahu akhirnya ya,
Wah, iya, Pak Muhammad Ruhunusa, betul ada orangnya seperti itu ya. Kemudian Pak Opik, Pak Gangan, Pak Wisnu gitu ya, Pak Hari, Pak Istain, dan juga semuanya bisa ketemu dengan teman-teman satu kelasnya. Ya tentu menggunakan jas alma mater nantinya, menggunakan atribut yang sudah eh, kami siapkan. Kemudian berikutnya kami akan memfasilitasi juga pengiriman secara soft copy ya. Untuk pengiriman secara soft copy ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan seperti kartu tanda mahasiswa atau KTM, kemudian surat aktif kuliah, kemudian ada sertifikat ya, sertifikat aktif kuliah, kemudian ada sertifikat SINA, kemudian sertifikat akreditasi, link SINA dan pangkalan data dikti. Ini sangat dibutuhkan ya oleh mahasiswa yang bekerja di pemerintahan. Yang bekerja di pemerintahan itu diantaranya yang bekerja di ASN atau PNS. Nah, diantaranya ini ada sertifikat untuk pelatihan penggunaan aplikasi SINA, kemudian sertifikat mahasiswa aktif, kemudian surat keterangan aktif kuliah ya, surat keterangan aktif kuliah, kemudian ada kartu tanda mahasiswa atau KTM. Jadi kami akan memfasilitasi mahasiswa secara hard copy, secara fisik maupun secara soft copy-nya. Tentu ini kami kirimkan nanti di bulan Desember ya Bapak Ibu. Kami akan bantu kirimkan di bulan Desember. Ya tentu untuk legal formil ya bagi Bapak Ibu yang saat ini utamanya bekerja di pemerintahan. Kemudian satu lagi yaitu Sistem Informasi Akademik atau SINA. Untuk SINA ini terlebih dahulu kami akan memberikan 2 sesi pelatihan ya, yaitu pelatihan untuk user guide atau penggunaan aplikasi SINA ya. Jadi penggunaan aplikasi SINA ini banyak apa namanya fitur atau juga banyak aksesnya yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Nanti narasumbernya adalah Kepala PSTI, yaitu bagian UPPM yang mengelola IT di lingkungan program Pascasarjana ya. Dan nanti akan dilaksanakan penggunaannya untuk 2 sesi pelatihan. Tentu dalam aplikasi SINA ini ya Bapak Ibu nanti akan mengetahui pengisian data di sistem, kemudian ada juga nama-nama SKS-nya, KRS, kemudian dosen pengampu mata kuliahnya, status mahasiswa, kemudian kartu hasil studi, indeks prestasi kumulatif ya. Sampai dengan Bapak Ibu mendaftar wisuda pun nanti melalui aplikasi SINA. Nah, ini nanti secara sederhana ya, gambarannya seperti ini untuk aplikasi SINA tersebut. Kemudian tadi juga betul ada yang menyampaikan ya, bahwa login di aplikasi SINA ini nanti menggunakan username berupa NIM ya, dan menggunakan password berupa tanggal, bulan, tahun lahir. Kemudian juga di sini ada transkrip nilainya ya. Transkrip nilai Bapak Ibu ini. Nah, transkrip nilai ini, mohon maaf yang saya contohkan ini, yang saya share ini adalah mahasiswa semester 3 ya. Jadi semester 3 ini sudah mengambil seluruh mata kuliah. Nah, mohon maaf di sini ada satu mata kuliah C, itu ya, Bapak Ibu. Ini untuk program studi Magister Ilmu Administrasi. Nah, bagi yang mendapatkan nilai C ini, nanti akan difasilitasi untuk mengikuti perbaikan nilai.
Jadi perbaikan nilai ini dalam bentuk pemberian tambahan soal atau tugas sehingga nanti nilainya itu bisa naik dan bisa memenuhi angka ideal. Kemudian di transkrip nilai juga nanti Bapak Ibu ada kartu hasil studi ya. Tentu kartu hasil studi ini setiap semester. Ini di semester 1, kemudian selanjutnya nanti di semester 2. Nah, ini bila Bapak Ibu tidak ada nilai C-nya itu angka IPK-nya di atas 3,5 ya. Di sini 3,65. Banyak mahasiswa yang tercatat IPK-nya di angka 3,9 bahkan di angka 4,0. Nah, tentu hasil dari nilai ini merupakan komposisi penggabungan dari absensi, kehadiran, tugas, kemudian UTS, dan juga UAS. Yang tadi prosentasenya UAS 40%, UTS 30%, tugas dan absensi 30%. Nanti mahasiswa bisa mencetak kartu hasil studinya dan juga bisa mencetak indeks prestasi kumulatifnya dalam transkrip nilai dan transkrip nilai mahasiswa. Nah, ini kapan dilakukan ya kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi Sina ini, yaitu nanti di bulan Desember. Nah, itu bersamaan dengan nanti Bapak Ibu pengiriman atribut ya, dokumen akademik dan agenda pelatihan untuk penggunaan aplikasi Sina. Kemudian juga di sini ada akses e-learning. Untuk akses e-learning juga ada beberapa dosen yang menggunakan e-learning di Sina, ada juga yang tidak menggunakan ya. Kemudian di pangkalan data dikti nanti kami akan memastikan bahwa seluruh mahasiswa ini semua tercatat dan terdaftar ya di sistem pangkalan data dikti. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya informasi mengenai teknis pelaksanaan UTS dan juga pengumuman untuk pembagian atribut, kemudian agenda kegiatan dan lain sebagainya. Di mana nanti mahasiswa akan ditutup untuk kegiatan ujian akhir semester atau UAS di bulan Februari tahun 2026. Setelah itu sudah bisa mengikuti pelaksanaan kuliah semester 2. Nah, mohon izin kami perlu menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa di UNIS itu perkuliahan pembelajaran dilaksanakan 2 semester ya. Jadi 2 semester itu nanti Bapak Ibu sudah dimaksimalkan untuk agenda pembelajaran. 2 semester itu semester 1 6 sampai 7 mata kuliah, semester 2 itu 6 sampai 7 mata kuliah. Totalnya ada yang 13 mata kuliah, ada yang 14. Dan ada 1 mata kuliah lagi yaitu tesis di semester 3. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu di semester 1 bisa mengajukan seminar proposal tesis. Karena ada mata kuliah desain proposal tesis ya. Nah, di mata kuliah tersebut sekaligus Bapak Ibu bisa mengajukan sempro atau seminar proposal. Kemudian bila tidak memungkinkan bisa diajukan di semester kedua untuk sempro. Kemudian di semester kedua Bapak Ibu juga bisa mengikuti seminar hasil penelitian atau SHP. Atau bila tidak memungkinkan nanti bisa dilaksanakan di semester ketiga SHP dan tesis. Nah, sehingga Bapak Ibu di semester 3 itu sudah bisa menyelesaikan kuliah ya. Jadi kuliah pembelajarannya di 2 semester, pembelajaran di 2 semester, semester 1 dan 2. Kemudian penyelesaian tesisnya sampai yudisium itu di semester 3. Nah, ini mohon Bapak Ibu nanti mengikuti agenda kegiatan yang sudah ditentukan oleh kampus ya. Bila waktunya dibuka pendaftaran sempro, silakan Bapak Ibu bisa mengajukan seminar proposal. Dan bila waktunya dibuka pendaftaran seminar hasil penelitian dan tesis ya, silakan Bapak Ibu mendaftar. Tentu mahasiswa akan difasilitasi
2 dosen pembimbing tesis ya. 2 dosen pembimbing ini adalah doktor dan guru besar di lingkungan kampus UNIS, yaitu akan membantu membimbing Bapak Ibu. Dosen pembimbing 1 yaitu untuk metodologi penelitian, dan dosen pembimbing 2 untuk materi ataupun untuk penelitiannya ya, yaitu di bab 4 dan bab 5. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ujian bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan nilai yang ideal, dan Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dengan nilai Amin. yang Amin. memuaskan. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Amin, 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 amin. Pak Dokter. ya, baik. Amin. Mute, Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami cukupkan, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit nanti setelah ditutup Bapak Ibu ya, setelah ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Mubarok atas penyampaian dan informasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa diupdate ya nanti di kemudian hari. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa lanjut membuka pertanyaan karena memang Prodi MM sedang ada proses perkuliahan hari ini pada pukul 2, jadi kami nggak bisa lanjut. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan konfirmasi ke Biro Administrasi masing-masing. Di ilmu administrasi itu ada saya pribadi, untuk ilmu hukum ada Ibu Windy, dan ilmu manajemen itu ada Pak Saparudin. Dan demikian untuk sesi kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan UTS pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami aturkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu perkuliahan untuk Prodi MM. Kami tutup kegiatan siang hari ini dengan baca Nahdlatul Bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.